Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan tugas pekerjaan dari GSE Lampung. Kali ini kita akan membahas mengenai Google Sheet. Nah, kita lihat di sini pada slide 20 untuk tugas yang pertama Google Sheet adalah membuat satu screenshot Google Sheet dengan nama daftar nilai dan seterusnya. Ada tabel, 2 nama siswa, nilai ujiannya ada 1, 2, dan rata-rata nilai tersebut, serta diberikan komen. Baik, di sini kita akan langsung membuat Google Sheet-nya. Silahkan buka tab baru. Kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan sheet.new. Baik, untuk mempermudah pengerjaan, saya bagi aja layarnya ini menjadi 2. Ya, di situ ada nama, kemudian nilai ujian 1, kemudian pada kolom C adalah nilai ujian 2, dan pada kolom yang terakhir di kolom D ada rata-rata nilai ujian. Baik, kemudian di sini adalah kita kasih nama sembarang saja, Budi dan Amir. Nilai ujiannya yang ada di sini adalah kita buat saja ya, misalnya 80, dan ada 87, 82, dan ada 85. Nilai rata-rata ujian pengisiannya bisa langsung diisi. Ini saya kembalikan lagi saja. Oke. Ya, besar lagi. Ya, untuk pengisian nilai rata-rata ujian di sini silahkan gunakan fungsi yang sudah tersedia aja. Di sebelah kanan ini ada tanda sigma function, kemudian kita pilih saja average. Kemudian di sini sudah muncul, kita blok ya, posisikan dari sini. Kita blok saja pada B2 dan C2. Oke. Lalu jadi sum average, function average yang ini. Oke, nah berikutnya di sini kita diminta untuk memberikan sebuah komen. Baik, ada komen ke Pak Steven tadi ya. Jadi klik kanan di sini, kemudian kita komen. Oke, komen. Tulisannya adalah tolong dicek ulang, kemudian ke sini. 2 ini harus muncul. Ini istilahnya kalau di Facebook harus kita tag gitu ya. Mohon dicek. Paste. Baik. Panduannya ditugaskan. Nah, sampai sini silakan di screenshot terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah kita ambil gambarnya, screenshot, kembali ke tugas lembar kerja kita, kemudian dipaste. Ya, di sini sudah muncul. Diperkecil sedikit. Oke, kembali cek ke panduan. Di slide 21, screenshot satu diagram yang diganti namanya menjadi diagram nilai. Diagram itu diambil dari nilai rata-rata ujiannya. Kemudian di sini juga ada munculan editor diagramnya dimunculkan ya. Sini baik. Kita sekarang kembali ke Google Sheet-nya. Sini, oh saya lupa, ini belum dikasih nilai. Data nilai. Itu kalau saya tidak keliru tadi, kita cek ulang lagi. Oh, daftar nilai. Daftar nilai ya. Daftar nilai sudah kita buat, kemudian ini nanti di assign-nya juga sama. Sekarang kita screenshot ulang saja. Ini. Oke, ini tidak terpakai. New snip saja, saya gunakan snipping tool dengan modenya Windows Snip New, dan saya pilih ini. Ya, sudah tersimpan di dalam clipboard. Hasil screenshotnya tinggal saya paste ulang di Google Slide. Oke, sekarang kita kembali ke tugas yang kedua. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah diagram nilai. Nah, kemudian saya letakkan kursor pada sel A4, lalu Anda insert, pilih diagram atau chart kalau di sini. Dalam yang versi berbahasa Inggris adalah insert kemudian chart.
Nah, setelah kita klik insert chart, nanti sudah akan muncul di sini bentuknya. Ya, ini kita bisa geser-geser, kemudian bisa kita perkecil juga. Jadi tinggal letakkan saja kursor pada sudut ini, kemudian kita perkecil. Oke, misalnya segini, kemudian digeser sedikit. Nah, tadi adanya pada di sel A4 mulainya. Jadi kita kira-kira segini deh. Yang penting kelihatan nanti kalau di screenshot gitu, Ibu. Baik, lalu kita perlu men-setting selanjutnya. Jadi ini sudah benar. Diagram yang diminta adalah diagram batang. Jadi kolom chart yang kita pilih ini pada chart tipenya adalah kolom chart. Kemudian yang perlu kita setting berikutnya adalah pada bagian nama. Nama yang diminta pada panduan adalah diagram nilai. Nah, settingnya di sini Bapak Ibu di sebelah kanan perhatikan ada customize. Customize, lalu pilih bagian chart and axis title. Kita klik saja, kita perlebar, kemudian title text-nya ini kalau masih kosong punya Bapak Ibu silahkan diisi. Kalau sudah ada isinya silahkan diganti menjadi diagram nilai. Ya, kita sudah mengganti di sini dan di sini juga sudah terisi, gitu ya. Jadi sudah cukup. Baik, ini yang kita screenshot Bapak Ibu. Setelah kita screenshot, sekarang kita kembali ke tugas kita, lalu kita paste hasil screenshotnya satu diagram ini. Nah, ya, nah sudah cukup sampai di sini. Berikutnya kita lanjutkan ke Google Meet dan Google Calendar. Baik, kita lanjutkan tugasnya untuk Google Meet dan Google Calendar. Sekarang kita membuka Google Meet ya Bapak Ibu. Jadi silakan pada tab baru. Kemudian diketikkan alamat di sini ya, meet.google.com. Oke, setelah meet.google.com-nya terbuka, munculnya ada semacam ini. Sekarang kita klik saja New Meeting. Oke, create meeting for later atau sekarang kita pilih yang start instant saja. Ya, di sini proses join. Baik, setelah meetingnya ini terbuka, tuh kita untuk menyetingnya di sisi sebelah kanan bawah ini Bapak Ibu ada tanda titik 3 ini. Kemudian pilih setting. Ya. Oke, nah kemudian di sini ada setting audio, video dan host control. Kemudian kita setting bandwidth yang tidak terlalu besar yang dipergunakan, maka settingannya adalah di sini definisinya send resolution maksimumnya setting saja yang posisi paling rendah standard definition, sedangkan untuk receive resolutionnya kita buat yang sesuai petunjuk saja yang 720 pixel. Nah, settingannya sudah semacam ini, tinggal kita screenshot. Berikutnya tinggal dipaste saja pada slide yang dimaksud. Ya. Tugas berikutnya adalah membuat kalender akademik sekolah dengan nama Lampung Berbagi. Baik, untuk membuatnya kita harus membuat sebuah kalender baru. Langsung saja kita ketik deh kalau gitu. kalendar.google.com. Ya. Setelah Google Kalendernya ini terbuka, maka kita pilih aja atau kita tentukan satu tanggal di mana kita ingin membuat sebuah event Lampung Berbagi. Di sini sudah ada, ini adalah jadwal tanggal-tanggalnya atau hari dan ini adalah jam-jamnya. Misalnya saya ingin membuat sebuah event nanti di hari Sabtu, untuk besok tanggal 27 jam 8, maka saya klik pada kolom yang ada di sini, tanggal 27, kolom kedua ini mulai jam 8. Saya klik saja. Oke, nah kemudian kita isikan, sini title-nya adalah Lampung Berbagi. Baik, kemudian setelah kita beri judul tadi, kita bisa rubah warnanya. Misalnya di sini rubah warnanya menjadi merah atau sewarna sesuka Anda ya. Merah, terusnya kemudian di sini tinggal kita save. Save. Baik, nah berikutnya perhatikan di sisi bawah ini masih bernama yang untuk tanggal besok kita lihat. Ini nah hilang. Yang di sininya jadi hilang. Kalau kita matikan, kita aktifkan kembali. Kemudian karena namanya diminta adalah Lampung Berbagi, maka ini kita ganti saja Bapak Ibu. Jadi ada optionnya di sini. Kemudian kita pilih, ya saya ulangi. Jadi
pada dekatkan kursor pada nama My Calendar di sini. Sini adalah nama saya ya. Oke, ini mohon maaf saya tutup dulu. Pada nama saya, lalu ada tanda titik 3 sini option, kita klik saja, lalu setting dan sharing. Oke, nah setting dan sharing ini name-nya diganti saja. Name-nya diganti menjadi berbagi. Nah, semacam itu. Kalau sudah, tinggal kita kembali karena ini sudah otomatis langsung save ya. Kita kembali. Oke, di sini sudah muncul Lampung Berbagi. Ya, sudah muncul di sini Lampung Berbagi. Kemudian kita pada petunjuk panduan di situ tertulisnya di sini bukan Februari tapi Maret 1 2021. Maka kita ganti saja dulu Bapak Ibu. Ini ada tanda panah ya ke kanan, kita next week, pilih saja next week. Lalu Februari Maret di sini masih formatnya adalah mingguan. Maka ini kita perlu rubah dulu ke format harian. Geser ke kanan, di sini ada week. Nah, kita ganti menjadi day. Oke, nah ini sudah ada tanggal 1 seperti pada contoh itu ya. Mohon maaf karena saya pakainya tanggal 26 bukan tanggal 1, maka tanggal 27. Nah, maka ini Lampung Berbagi tanggal 27. Nah, sampai sini ini kita screenshot. Ya, hasil screenshotnya jangan lupa dipaste pada tugas kerja kita. Lalu yang selanjutnya kita beralih ke slide ke-25. Berikutnya kita ke slide 25. Slide 25 adalah di sini kita diminta untuk membuat sebuah link Google Meet dengan persiapan belajar GSE di bulan Maret jam 10 sampai 10.30. Kemudian kita mengundang email rekan kita. Baik. Cara pembuatannya kita kembali ke Google Calendar. Kemudian di sini kita pilih tanggalnya yaitu tanggal 1 Maret. Oke, di sini sudah muncul 1 Maret ya, tanggal 1. Kemudian kita klik di acara tanggal 10 sampai 10.30 di sini. Oh salah, bukan 10 sampai 10.30. Di sini adalah 9.30 sampai 10.30. Di sini kita ganti saja menjadi jam 10. Oke, sampai jam 10.30. Baik, berikutnya judulnya adalah persiapan belajar GSE. Oke, terus kemudian sini kita tambahkan rekan kita. Sini berikutnya ditambahkan at Google Meet video conferencing, kita tambahkan. Lalu kemudian kita lampirkan sebuah file ya. Di sini diminta untuk melampirkan file. Kita klik dulu more option. Ya, ini more option. Nah, lampiran, ini lampiran di sini add attachment. Add attachmentnya. Kemudian untuk melampirkan logo rumah belajar. Nah, logo rumah belajarnya saya lupa kemarin ngambilnya dari mana, saya lupa. Nah, logo rumah belajarnya kalau Anda sudah punya gambarnya, maka bisa kita langsung lampirkan saja. Tapi kalau kita belum ada ya kita tinggal cari saja di sini, tambahkan baru saja. Rumah belajar, gambar, kemudian ya kita ambil saja logonya ini, save image ya, save image as. Kemudian tentukan kita mau nyimpannya di mana. Misalnya tetap saya simpan di download di sini, saya ganti menjadi logo rumah. Saya ganti menjadi namanya rumah belajar. Save di folder download. Baik, kalau sudah kita kembali ke kalender tadi, kemudian di sini kita upload gambar yang sudah kita simpan tadi, upload, kemudian kita tinggal klik and drag, bisa memilih file, bisa, saya pilih select file aja. Lalu dari download, ini download,
Oke, nah ini sudah ada logo rumah belajarnya, saya klik lalu pilih open. Oke, rumah belajar PNG sudah oke, kita upload. Ya, sudah muncul ada di sini rumah belajar. Kalau sudah, kita simpan saja Bapak Ibu. Kita save. Send invitation, mengirimkan email undangan kepada tamu, kepada kawan saya tambahkan di situ Pak Nyoman. Oke. Invite saja. Nah, kalau sudah kembali kita klik ya, kalau sudah kembali kita klik, sini sudah ada warnanya, kita klik saja. Lalu di sini sudah ada nih persiapan belajar GSE, harinya tanggal 1 jam 10. Terus ada join with Google Meet, sudah ada apa namanya linknya, kemudian join by phone. Ini phone-nya tadi tidak disetting, jadi biarkan saja deh. Lalu ada 2 tamu, yaitu saya dan yang saya undang, kemudian ada lampiran di sana. Oke, ini ada peringatan 10 menit sebelumnya sudah dikasih peringatan, dan ini adalah pada Lampung Berbagi. Nah, kalau udah semacam ini, maka kita tinggal screenshot boleh. Dan di sini kita paste. Nah, sudah kita paste, tinggal kita sesuaikan saja ukurannya. Kita perbesar. Jangan lupa ini kita simpan ke belakang. Kita order ke belakang supaya tanda-tanda panahnya tadi tetap muncul. Kita klik kanan, lalu order, send to back. Ya, kondisi hujan deras di sini Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau ada suara seperti air ngalir. Nah, kita geser sedikit sini. Oke, kemudian kita sesuaikan saja tanda panahnya ini mengarah ke jam tadi di sini. Kemudian ada persiapan belajar, oke di sini. Ini adalah join di sini. Kalau panahnya terlalu lebar, kita perkecil sedikit, kita bikin ramping saja tanpa perlu berolahraga. Iya, kemudian sudah ada 2 tamu ini di sini tamunya. Kemudian ini adalah yang panah di sini mengacu kepada posisi lampiran kita, yaitu gambar rumah belajar, dan di sini mengacu pada Lampung Berbagi. Karena saya screenshotnya tadi terlalu mepet di sini, biarkan saja seperti ini. Atau kalau ini mau diputar sedikit Bapak Ibu biar kelihatan, tinggal kita dekatkan saja kursornya ke sini, lalu kita klik and drag, tarik gini. Nah, ngerong dikit nggak apa-apa deh, yang penting tetap pada jalan yang benar. Baik, di sini sudah Google Calendar sudah kita kerjakan selesai. Google Sheet dan Google Calendar, Google Sheet, Google Meet dan Google Calendar sudah selesai kita kerjakan. Nanti kita akan melanjutkan ke video yang berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan. Bila Bapak Ibu rasa video ini bermanfaat dan Anda mendapatkan ilmu yang baru darinya, silahkan dibagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.